Wis 40 dina. Mamine Pandra ninggalake kampung rene. Jane wis mlaku kaya adate. Wis ora ana sing nyandungi lakune ning kasuwargan. Tegese kabeh wis padha ikhlas. Ning maknyut dina 40-ane iki kaya krasa meneh. Nek ning kampung Riwil wis ora ana mamine Pandra. Jebul tembung kelingan lamun kelangan kuwi bener nyatane. Andai aku bisa merayu Tuhan, ku minta agar Engkau dapat dipulangkan. Yang ku bisa hanya berkirim doa, tenang bahagia tetap senyum kau di sana. Dalam lamunan, dalam hayalan kita berjumpa. Kadang ku sapa, terkadang engkau balik menyapa. Ternyata itu tak nyata, dan nyatanya kau telah tiada. Le, Dra. Ngopo ning kene? Ngancani mami, Dik. Mantuk mak sik ya. Oke, gampil, Dik. Lo tak ten mriki riyen ngancani mami. Jenengane ajeng kundur mangkondur riyen, Dik. Gue tak kancani, Mas. Uyo gelem kancani sampeyan, Mas. Ya wis, tak anteni ning omah ya. Cah, aku arep turu kene. Kowe ngancani aku turu kene apa wani? Wani, Mas. Aku yo wani, Mas. Andai aku bisa merayu Tuhan, ku minta agar Engkau dapat dipulangkan. Yang ku bisa hanya berkirim doa, tenang bahagia tetap senyum kau di sana. Dalam lamunan, dalam hayalan kita berjumpa. Kadang ku sapa, terkadang engkau balik menyapa. Ternyata itu tak nyata, dan nyatanya
dia itu teman yang baik, grapyak, semana, ora gampang nesu. Humoris, gayeng, orangnya itu semangat, humble, terus nggak gampang marah. Keibuannya dapet, nyenengke, gemeske, Ceria, nggak pernah sedih, nggak pernah marah, baik orangnya, rame. Jadi, pokoknya omongan terus ngegae. sosok galak. Dalam arti galak itu tegas. Bu Mami itu orangnya baik, suka menolong ya. Jawaban saya sama kayak Jalodot, suka menolong dan baik hati. Entengan, tahu entengan? Entengan itu nek disambat, job sambatan mau sama kawan. Wanita tangguh ya. Dia sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Dia seorang wanita pejuang lah istilahnya. Sosok Bu Mami ini orang yang ceria, membuat belakang panggung itu jadi ada suasana yang menyenangkan. Dan sangat dekat dengan lingkungan Bakar Production ini. Meskipun rumahnya tidak di Kampung Riwil ini, tapi sudah seperti warga asli sini. Dengan siapapun akrab. Dia masih muda tapi bisa menjiwai, walaupun belum punya anak. Tapi memerankan jadi maminya Pandra itu bagus. Wes kaya bojo, tapi bebojoan dalam arti di konten. Sosok Susanti itu keibuannya dapet, rasa berumah tangga ki rasane uang ditebaki kaya bojone tenan. Padahal itu dulu bukan pilihan saya sebetulnya, Bu Mami itu. Itu saya justru dapat rekomendasi dari Mbah Pangan, dari Mas Udin itu. Untuk istrinya Pak Pidul, karena Pak Pidul kan orang yang agak nganyal kayak begitu. Untuk menyeimbangi harus istrinya harus yang cerewet. Orang yang mempunyai semangat tinggi dalam melakukan sebuah proses berkesenian, gak hanya dibakar pun, karena dia itu kan juga teman saya menari juga. Tidak diketoprak, tidak dibakar. Bu Mami ini sosok yang punya totalitas cukup tinggi. Orang paling disiplin. Dia selalu tepat waktu, terus totalitasnya juga tinggi di kesenian orangnya. Jadwalnya jam 10 misalkan, Bu Mami itu sudah datang sebelumnya. Cukup siap ketika mau kalau datang mesti langsung mulai naskah dengan berbagai pertanyaan ke Pak No, ke Pak Sutradara harus gimana. Menjadi semacam contoh bagi teman-teman yang lain. Selama ini karena Bu Mami kan urusannya tidak hanya sebagai talent ya, ada beberapa pekerjaan tambahan yang saya serahkan Bu Mami karena saya yakin satu, Bu Mami ini orang disiplin, kemudian dua, bertanggung jawab ke pekerjaan cukup bagus. Ketika dikai gawean apapun itu tanggung jawabnya cukup bagus sih, cukup lumayan itu. Ijolan baju, gantian daster. Waktu mau syuting, dasternya itu lupa, jadi pakai punya saya. Terus saya pakai bajunya Mbak Lega, pakai atasannya gitu. Bikin TikTok bareng, bikin konten-konten sama Mbak Mintul, Gojek bareng, guyon-guyon bareng, turu Gojek di sini kayak gitu. Malah kelingan yo karena gayang, karena dia tuh orangnya rame gitu. Kadang maca naskah bareng, gojekan, kecero-keceroan. Dia tuh kan pernah minta cermin itu. Bu RT, Bu, nengon bakari DKI cermin ngono lho, dadi nek dandan ki penak, iso nganggo cermin gede, ndelok iki, nganggo klamine pas dong. Jadi pertama kali kehilangan Bu Mami itu saya ketika bercermin itu aku jadi kelingan. Kadang kala ya dadi kanca, ya kadang kala aku dadi bapak. Kala mangsane dhewekne ora iso ngrampungi masalahe, kadang kala omong-omong sharing karo aku. Misalnya adegannya Papi sama Pandra gitu, masih ada
semacam kenangan bahwa ini harusnya bertiga. Ya untung saja rumahnya Vandra yang sekarang itu bangunannya sudah baru, jadi tidak begitu membekas. Saya membayangkan kalau rumahnya masih rumah yang lama, ingatan itu pasti nggak bisa hilang ya, apalagi pas adegan di dapur begitu, pasti. Yang paling gelo, yang paling membuat aku pribadi gelo itu Jumpri sakit kan itu. Terus dia itu WA ke bos kita, manajer kita, Mas Tata. Bos, pulau kangen kali konco-konco bakar. Aku kangen sama teman-teman bakar. Kapan ya aku bisa ketemu sama teman-teman bakar? Aku pengen nyawang konco-konco bakar di siji. Ya wes, ya akhirnya kita dolan rono dino Senin. Kabeh ora ana sing ora. Ning kita dolan ki wis ora iso jagungan karo dhek karena Senin kuwi dhek wis ning jero peti wis meninggal. Itulah sing marai sedih. Yang paling, kalau kenangan yang paling mengesankan ya waktu kali nyamat itu. The best lah pas Mbak Lega jadi kali nyamat. Itu yang membuat banyak kenangan sing angel dilalekke. Tidak akan ada yang mengganti dia untuk menjadi Bu Mami yang kedua. Belum ada kiranya itu. Lega itu punya karakter tersendiri yang mungkin ora iso tergantikan. Ning nggon bakar di balik layar wis ora ana wong sing kaya Jumpris. Angel diganti. Mungkin nggak bisa diganti selamanya. Koyok nek aku merasa sampai sekarang koyok ijek nek wae.